sih kamu tuh ngerasa tiba-tiba semangat belajar cuma gara-gara ada yang nyemangatin? Misalnya nih pacar atau gebetan kamu tuh bilang, kamu pasti bisa kok, semangat ya buat ujiannya. Terus kamu jadi rajin banget belajar, padahal sebelumnya buka buku aja males. Atau waktu kamu dipuji guru di depan kelas karena berani maju ngerjain soal, kamu jadi pengen maju lagi kan setelah pujian-pujian tadi. Nah, ternyata hal kayak gitu itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Ini disebut proses belajar menurut teori behavioristik, di mana perilaku kita bisa berubah karena adanya stimulus dan juga respon. Jadi apa sih teori belajar behavioristik itu? Nah, jadi teman-teman, teori behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang bisa diamati akibat dari hubungan antara stimulus yaitu rangsangan dan juga respon yaitu reaksi. Seseorang dianggap belajar jika perilakunya itu berubah setelah mendapatkan pengalaman atau latihan tertentu. Contohnya nih teman-teman, kalau kalian sering dapat pujian setiap kali aktif di kelas. Nah, lama-lama kalian pasti akan terbiasa kan untuk selalu aktif. Nah, itu karena otakmu tuh mengaitkan antara stimulus yaitu pujian dan juga respon yaitu aktif di kelas. Oke, sekarang lanjut, ada tokoh dan juga eksperimen dari masing-masing tokoh. Jadi ada 3 tokoh ya teman-teman. Yang pertama ada Ivan Pavlov. Jadi Pavlov ini tuh menemukan bahwa setiap kali ia memberi anjing makan, dan anjing itu otomatis akan meneteskan air liur. Lalu ia mencoba membunyikan bel setiap kali sebelum makanan diberikan. Nah, setelah dilakukan berulang-ulang, anjing itu mulai meneteskan air liur hanya dengan mendengarkan suara bel, meskipun makanannya itu belum datang. Nah, dari sini Pavlov itu menyimpulkan bahwa perilaku itu bisa dibentuk melalui asosiasi antara stimulus dan juga respon. Nah, contohnya nih, misal ketika guru tuh selalu memuji siswa setiap kali menjawab benar-benar. Nah, siswa itu akan mengasosiasikan rasa senang dengan keberhasilan menjawab, sehingga mereka itu akan terdorong untuk terus belajar. Lanjut ke tokoh yang kedua, itu ada Edward L. Thorndike. Jadi, teman-teman, dalam eksperimennya, Thorndike itu memasukkan seekor kucing ke dalam kotak teka-teki atau yang disebut dengan puzzle box. Kemudian di luar kotaknya itu ada makanan sebagai motivasinya. Dan pada awalnya itu kucing itu mencoba berbagai cara agar dia itu bisa keluar, seperti mencakar, mengeong, ataupun menggigit. Nah, kemudian setelah dia mencoba berbagai cara, tanpa sengaja ia tuh menyentuh tuas yang buka pintu dan akhirnya tuh bisa keluar. Nah, saat percobaannya diulang, kucing tuh jadi lebih cepat menemukan ruas untuk keluar. Artinya, ia tuh belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, dari sini Thorndike itu menyimpulkan bahwa perilaku yang diikuti akibat menyenangkan akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Nah, untuk contohnya tuh, misal nih, kamu tuh rajin belajar, nah akhirnya tuh kamu dapat nilai yang bagus gitu, nilai 100. Nah, pastinya kan kamu kan akan belajar lebih giat lagi kan agar nilainya tuh tetap bagus gitu. Beda lagi ya, misalnya kamu ketahuan menyontek terus dimarahin sama guru. Nah, pasti kan kamu akan menghindari menyontek lagi kan biar nggak dimarahin sama guru. Lanjut ke tokoh yang ketiga, itu ada D.F. Skinner. Nah, Skinner ini tuh melanjutkan ide dari Thorndike, tapi tuh dia ingin membuktikan lebih dalam tentang bagaimana tuh perilaku bisa dibentuk dan dikontrol lewat pemberian hadiah dan juga hukuman. Jadi Skinner itu melakukan percobaan yang sangat terkenal disebut dengan eksperimen Skinner Box. Nah, dalam box ini tuh ada seekor tikus, sebuah tuas kecil, dan juga wadah makanan yang otomatis akan mengeluarkan makanan jika tuas ditekan. Pada awalnya tikus itu dia nggak tahu harus ngapain. Dia cuma mondar-mandir, kemudian mencium atau menggigit-gigit sekeliling kotak. Kemudian tanpa sengaja dia itu menekan tuas dan tiba-tiba keluarlah makanan. Nah, dari situlah tikus itu mulai belajar bahwa menekan tuas itu dia akan mendapatkan makanan. Nah, setelah diulang beberapa kali, perilaku menekan tuas itu makin sering dilakukan. Nah, dari sini Skinner itu menyimpulkan bahwa perilaku bisa dibentuk melalui penguatan kalau diberi hadiah atau konsekuensi yang positif. Perilaku itu akan cenderung muncul lebih sering. Nah, sebaliknya kalau diberi hukuman, maka perilaku itu akan berkurang. Konsep ini tuh disebut dengan operant conditioning atau pengkondisian operan.
Nah, di sini fokusnya itu bukan cuma stimulus dan respon kayak yang dijelaskan Pavlov, tapi juga akibat dari perilaku itu sendiri. Nah, untuk contohnya itu ada pada aplikasi belajar online seperti Duolingo. Nah, di sini tuh nanti siswa yang sudah menyelesaikan tugas, yang sudah menyelesaikan soal-soal itu akan diberi poin atau badge. Nah, ini tuh merupakan salah satu bentuk reinforcement positif supaya siswa itu makin semangat dalam belajar. Selain itu, sebenarnya juga memperkenalkan 3 hukum belajar yang penting banget nih. Yang pertama adalah law of readiness, yaitu siswa belajar lebih baik jika mereka siap. Yang kedua adalah law of exercise, yaitu semakin sering diulang, semakin kuat pula kebiasaan tersebut. Yang terakhir adalah law of effect, yaitu jika belajar menghasilkan kepuasan, maka perilaku itu akan cenderung diulang lagi. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa teori ini juga bisa berdampak kurang baik jika penerapannya itu salah. Jadi kan karena teori ini itu terlalu berfokus pada pengulangan dan juga penguatan dari luar, maka kadang siswa jadi belajar hanya demi hadiah ataupun pujian, bukan karena benar-benar ingin memahami materi. Jika terus-menerus seperti itu, maka siswa akan kehilangan motivasi intrinsik, yaitu dorongan belajar dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian selain itu juga, jika guru terlalu sering memakai hukuman untuk mengontrol perilaku, maka siswa bisa merasa tertekan, merasa takut. Jadi bukannya termotivasi, malah mereka tuh akan tertekan. Akibatnya proses belajar itu jadi kaku, menegangkan, dan tidak menyenangkan sama sekali. Misalnya nih, jika setiap salah menjawab soal, siswa itu langsung dimarahi di depan kelas. Kan hal itu akan membuat mereka jadi enggan bertanya atau mencoba hal-hal yang baru karena tadi salah sedikit langsung dimarahi. Padahal kan dalam belajar itu kan hal yang wajar ya jika salah. Yang penting itu bagaimana siswa itu mau berproses. Come on.